minum coklat paginya sarapan burgo. Lana enak enak. Yang jawab salamnya semangat kita sama-sama masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, Bapak Ketua RT 41 Bapak Wirya beserta Ibu, Bapak Ibu hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini guna kita untuk mendoakan anak kita yang beberapa hari yang lalu melaksanakan prosesi khitan, dan alhamdulillah anak tersebut sekarang sudah sehat. Kita doakan insyaallah anak yang baru dikhitan dan pendampingnya insyaallah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang soleh dan soleha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Amin. Amin. Dan juga insyaallah taat mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, tentunya kita sebagai orang tua akan merasa bangga dan bahagia ketika anak kita sudah mau dikhitan. Ya Pak? Bangga Pak, ketika anak kita sudah mau dikhitan itu kita bangga sebagai wong tua. Ya, kenapa? Karena terkadang ada anak ini Pak sudah besar belum galak juga khitan. Ya, ada yang masih kecil baru berapa bulan sudah nak minta khitan. Subhanallah. Ya ada Pak yang seperti itu. Yang pasti subhanallah ini bukti bahwasanya cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan sunnah. Karena khitan ini merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah turun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu dalam riwayat Ibrahim itu Pak, Nabi Ibrahim khitannya itu pada umur 80 tahun. Tapi Nabi Ibrahim Pak, bukan kita. Iya, beda zaman ya dah. 80 tahun Nabi Ibrahim kan, bukan 80 tahun kita. Ya, kalau 80 tahun kita sekarang baru nikah, baru khitan, nah bingung tukang khitannya dah. Bingung tukang sunatnya Tapi alhamdulillah anak kita Azam ini sudah mau melakukan khitan. Itu cerita Nabi Ibrahim. Dan juga sekarang Bapak Ibu yang namanya khitan ini subhanallah perkembangan teknologi kedokteran. Kalau dulu mungkin yang lama kita wong tua kita dulu kalau khitan makainya pakai apa Bu? Pakai bambu kalau dulu. Alhamdulillah kami tidak ketemu itu Pak. Sudah pakai bambu, naik lagi sedikit pakai pisau. Pakai pisau bukan pisau dapur bahaya pisau dapur bukan ngocek bawang. Pakai pisau, naik lagi pakai gunting, naik lagi setelah pakai gunting pakai apa? Laser. Setelah pakai laser naik lagi pakai apa? Smart clamp yang tidak dijahit itu. Ada kemana pakai apa Azam? Sunatnya pakai apa? Pakai laser. Pakai laser. Kena tak Bu? Tidak. Masih ada Sudah dicek Oh iya. Pakai laser alhamdulillah Itu teknologi Pak subhanallah Hebatnya ilmu kedokteran kita agar apa? Agar anak-anak kita ini mau dikhitan. Coba kalau kita ingat masa lalu zamannya Nabi Ibrahim itu Pak, khitannya bukan pakai yang itu,
Pakai apa? Pakai batu, Pak. Pakai batu. Ikhtatana Ibrahim fi umri 80 sanatan wa khatana bil qudum. Khatana bil qudum, Pak. Kalau kita buka dalam kamus Muhammad Yunus, itu batu cadas, batu yang dikebet di bambu. Nah, itulah kudum, Pak. Itulah pakai sunatnya pakai itu. Coba kita bayangkan, Pak, dosa nak kita baik. Ya. Kalau nak sunat, kita sunat biasa, iya melihat sunat alat sunatnya tadi pakai kudung, pakai batu tadi, wah balik lagi kita biar lama aku dosa sunat dia inilah, iya. Tapi sebenarnya itu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam zaman dahulu, tapi sekarang subhanallah. Maka oleh karena itu sekali lagi bangga kita sebagai orang tua, rasa wujud syukur kita kepada orang tua, kepada anak yang sudah mau dihitan ini saat inilah. Syukur kedua orang tua atas anaknya telah mau dihitan. Karena memang Pak, kalau kita ada anak laki-laki dihitan, itu disunahkan kita untuk dirayakan. Tujuannya apa? Tujuannya juga selain kita merayakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, mulai saat ini kita syahadatkan kembali anak kita. Disyahadatkan. Coba azam, Ustaz pengen azam nyebut 2 kalimat syahadat di sini. Ikutin Ustaz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi, ya Tuhan, selain Allah, dan aku dan saksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Tidak apa-apa Bu, namanya anak-anak biasa lah. Yang repot itu kalau bapaknya disuruh nyebut syahadat tak tahu, nah itu yang repot ya. Iya Pak. Kalau anak-anak wajar, namanya masih anak-anak. Ini mak sama bapaknya coba nanya misalnya gitu, mak aku tuh dapat tugas di guru TP aku suruh nulis kalimat syahadatain. Bingung maknya, apa dia nak syahadat itu? Apa bentuknya? Apa yang campempel? Nah lah susah pula ini. Jadi kalau anak-anak itu biasa. Maka oleh karena itu sekali lagi sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika anak kita tadi katakan dia kita rayakan, ya syahadatkan kembali anak-anak kita. Bukan cuma anak kita syahadatkan, kita juga sebagai orang kita syahadatkan kembali diri kita. Ada apa? Tujuannya dengan kita mensyahadati di korban kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang punya salat kita masih bolong-bolong, dengan kita syahadatkan kembali, kita sadar, oh aku nih Islam. Tugas orang Islam itu apa? Salat misalnya itu kan. Tugas orang Islam itu apa lagi? Bayar zakat misalnya, dan yang lain. Memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami katakan yang tadinya mungkin kita banyak lalai, akhlak tingkah laku kita masih belum bagus. Nah dengan kita syahadatkan diri kita kembali, paling tidak kita sama-sama menyadari diri kita bahwasanya kalau kita salah, diri kita ini salah, yuk perbaharui lagi, perbaiki lagi segala kekurangan kita. Itu tujuannya Pak. Jadi agar kita bersama-sama memuhasabai diri kita, mengintrospeksi diri kita, terutama sekali lagi untuk anak kita. Untuk anak kita, jangan kaget anak kita disempeli main HP terus. Bukan tak boleh Pak, main HP boleh, namanya teknologi. Tapi jangan sampai karena HP lupa dia tentang tugas kita. Tugasnya dia untuk selalu beribadah, untuk belajar. Ya Zam, main HP-nya boleh, tapi kalau kaget disuruh ibu ngaji, ngaji. Kalau kaget disuruh ibu belajar ya. Kalau lagi kosong boleh main HP boleh, tapi sekali lagi ketika orang tua kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang baik, ibadah lakukan. Anak Pak, sama baknya juga, emaknya juga sama. Ini kan sekarang ibu-ibu sekarang ini kan banyak ibu-ibu sosialita. Bukan ibu-ibu baik, bapak juga sama Pak. Sama baik. Maka oleh karena itu kita sekali lagi memuhasabah diri kita. Kita introspeksi bela diri kita.
Agar apa? Agar tadi kami katakan di awal, jangan sampai kita ini Pak terlena dengan teknologi, terlena dengan HP, akhirnya lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya rasa kebahagiaan kita sebagai wong tua karena anak kita sudah dihitan, tugas kita belum selesai sampai di situ. Tugas kita belum selesai sampai di situ. Karena kita sebagai wong tua ini kan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan soleh. Itu doa kita, Pak Bu. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama, yang namanya menjadikan anak yang soleh dan soleha itu Pak Bu, belum cukup dengan kita hanya mengucapkan simsalabim abrakadabra. Tidak cukup dengan itu. Walaupun anak ustadz sekalipun, tetap yang namanya tarbiyah itu tetap harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yang namanya ilmu harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau kita kepengen anak kita menjadi anak yang pintar di dunianya, maka ajari ilmu dunia, belajar. Itulah ada les, les bahasa Inggris, les matematika, segala macam les ada sekarang ini. Kalau kita kepengen ilmu dunianya pintar. Itu juga sebaliknya, ketika anak kita kepengen ilmu akhiratnya dapat, dia diajari ngaji anak kita. Pak Ustaz, mana nak aku ngaji anak aku dewe dah pacak ngaji, kata orang tuanya. Tak apa-apa Pak, belajar ngaji. Kalau kita dah pacak ngajari, yuk manggil guru. Sekarang banyak kan TK-TPA, rumah-rumah ustaz yang ngajar ngaji. Rumah saya ini ngajar ngaji juga dia. Apa dia mesti ngajar ngaji Ustaz? Belajar Pak, belajar ngaji anak kita. Kita ajarkan ini agar apa? Agar anak kita tadi menjadi anak yang soleh dan solehah. Jadi sekali lagi, untuk menjadikan anak kita anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah, sekali lagi itu harus kita sendiri yang memulainya. Dan bukan cuma memulai, kita sebagai orang tua pun harus memberikan contoh. Terkadang kan maaf, ada orang tua ni kan nyuruh anaknya ngaji, tapi mak baknya udah galak ngaji. Nyuruh anaknya sholat ke musola, mak baknya masih nongkrong baik di depan TV. Ada tak di sini kira-kira? Kata ya lah, kata sikok. Biasa Pak. Maka tadi kami katakan di awal, jangan sampai karena hiburan dunia kita lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita mencari hiburan dunia. Saking perlunya hiburan dunia ini Pak, terkadang kita nih mungkin tetangga kita, keluarga kita yang lain menurutkan hobi, apalagi yang hobi mancing misalnya gitu kan. Kalau sudah mancing gitu Pak, kita mancing yuk kaget di sana, di sungai sana, berangkat jam 2. Jam 2 Pak tahan berangkat mancing, tidak tahu kemana, masuk hutan, keluar hutan gitu kan. Balik jam berapa? Jam 7 pagi. Di mana dia sholat subuh? Ya, apa perahu? Iya, mana? Ini sekali lagi hati-hati kita, benar, hati-hati. Boleh sekali lagi kita mencari hiburan, tapi jangan sampai karena hiburan dunia melupakan kita akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tadi kami katakan di awal, kita kepengen anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka kita sebagai wong tua harus banyak memberikan contoh kepada anak-anak kita. Sebagaimana Luqmanul Hakim mendoakan anaknya, berkata, ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Luqmanul Hakim mendoakan atau berdoa berkata kepadanya, wahai anakku, kalau kamu kepengen hidupmu bahagia, kalau kamu kepengen hidupmu nanti ke depannya sukses, maka jangan engkau tinggalkan as-shalah. Sebelum dari ayat itu dikatakan la tusyrik billah. Bagaimana kita menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menjaga keimanan kita dengan syahadah tadi, selanjutnya bagaimana? Kita harus selalu menjaga sholat. Aqimis sholat. Kalau sholat kita sudah bagus Pak, anak kita sudah bagus, kita sebagai orang tua sudah bagus, jangan lupa yang kedua Pak. Apa? Wa'mur bil ma'ruf. Mengajarkan kepada anak kita hal-hal yang baik di lingkungan masyarakat. Bertetangga ini kan terkadang maaf ada kan Pak, uang ibadahnya bagus tapi akhlaknya dengan tetangga tidak bagus, sama-sama sampingan rumah ada teguran. Hanya gara-gara anaknya belagu sedikit, gara-gara berebutan makanan mainan,
Nah wong tuanya teguran. Jangan Pak, apalagi kita tinggal di perumahan seperti ini, yuk jaga selalu silaturahmi kita. Jaga silaturahmi, dijaga benar-benar. Kalau di kompleks seperti ini, kita ciptakan lingkungan kita ini lingkungan yang aman, damai, tentrem. Anak-anak itu kalau main, akur galau-galau, senang nih. Apalagi Pak RT-nya, senang nih kalau main itu. Ini kalau bentar-bentar kagak malam motor Pak RT ngapa? Anak aku berlaku nah stres Pak RT Pak. Iya. Cepat stres Pak RT kalau modelnya itu. Iya. Perasaan warga aku tidak banyak. Perasaan tiap bulan aduh bae ngetok rumahku. Ngetok ngasih makanan lemah ada. Ngetok masalah. Ini yang repot ini. Iya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi selain kita menjaga ibadah kita kepada Allah, yang kedua jangan lupa kita ajarkan kepada anak-anak kita akhlak, tingkah laku, karena yang namanya kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala itu Pak akan kita dapatkan kalau dua ini kita selalu imbang. Antara hablum minallah, hablum minan nas juga imbang. Man amila salihan min dzakari wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa apabila ada seorang laki-laki ataupun perempuan melakukan kebaikan dilandasi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan baik, bukan karena kita melakukan sesuatu kepengen dilihat, ada calon besan aku, ada Pak RT ada rumah, jangan. Tapi kalau kita melakukan kebaikan itu karena keimanan, karena pengen mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka apa janji Allah kepada kita? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Bukan cuma kehidupan yang baik saja, Allah akan memberikan kepada kita ganjaran melebihi dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin di lingkungan kita lihat ada yang kotor di depan rumah kita bersihkan sedikit Pak. Kita cuma bersihkan depan rumah kita baik. Tapi yang lainnya melo, subhanallah, itu akan menjadi amal kebaikan buat kita. Amal kebaikan buat kita. Maka oleh karena itu sekali lagi perlu bagi diri kita untuk selalu menjaga hablum minallah kita kepada Allah bagus dalam hal ibadah, mengajarkan anak-anak kita untuk bisa memano cara sholat, mengajarkan anak-anak kita memano agar wudunya benar biar sholatnya bagus, mengajarkan kepada anak-anak kita memano anak kita bisa ngaji, bisa baca Quran. Mengapa kita harus bisa anak kita baca Quran dan kita juga harus bisa baca Quran? Karena segala-galanya ada dalam Al-Quran. Kalau kita berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW, maka insya Allah kehidupan kita akan selalu bahagia selamat. Bahagia dan selamat. Maka oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama saat ini, apalagi saat ini kita di tahun baru Bu ya, tahun baru 1447 Hijriah. Yuk sama-sama kita melihat ke dalam diri kita lihat keluarga kita lihat istri kita lihat suami kita lihat anak-anak kita. Kalau yang selama ini kita kurang perhatian sama mereka, ayo kita perhatikan. Baik itu masalah ibadahnya tadi kami katakan di awal, ataupun masalah urusan keduniaannya, kita perhatikan sama-sama. Kenapa ini nasihat Luqman bin Hakim kepada anaknya? Aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Yang terakhir, wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah, yang namanya kita ngajak uang untuk melakukan kebaikan, ngajak uang Pak, ngajak anak juga sama Pak, karena yang namanya anak itu kan terkadang macam-macam karakternya. Ada anak ketika disuruh, nah belikan mama ini, payuh datang. Ada anak yang ketika disuruh orang tuanya, nah ngaji nak datang. Tapi ada juga karakter anak yang disuruh orang tuanya, nah kuala oke dulu mak, bentar lagi menang. Ada mah itu karakternya. Bukan cuma anak, kita juga sebagai orang tua sama, misalnya diajak Pak RT untuk gotong royong misalnya gitu kan, diajak, ada yang nerima payo Pak RT kita gotong royong besok, ada yang cak-cak tahu, gotong royong depan rumah dia pintu masih tertutup, masih cak-cak tahu, sabar, karena memang yang namanya ngajak uang itu tadi tidak semudah kita membalikan telapak tangan, tapi kita sebagai manusia tetap harus mengajak untuk melakukan kebaikan. Masalah hasil uang dari galak atau tidak, anak kita jadi soleh atau tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha la yahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya aku, kata Allah, tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang mencintai, tapi aku memberikan hidayah kepada orang-orang yang aku kehendaki. Yang namanya hidayah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mengajak, mencontohkan. Insyaallah dengan kita selalu istiqomah mengajak dan mencontohkan yang baik-baik kepada anak-anak kita, maka insyaallah anak-anak kita nantinya ke depan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum naik tadi misalnya ngomong sama kami, wak sepat iwak gabus ada iwak lilinya. Pak Ustaz, semakin cepat semakin bagus, gak salah bertili-tili katanya. Ada WA di HP aku juga. Iya, MC nya ngabari jadi. Iya. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmatullah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata kami yang salah yang menyinggung perasaan hati, tolong Bapak Ibu, Pak RT terutama jangan disampaikan sama keluarga yang polisi. Aku udah Pak ayo Pak, jangan ngomong tentang kebong kayak iyo. Kamu di sini diam-diam baik kayak SMS rumah. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kami numpang mandi. Sekiranya Bapak Ibu senang, insyaallah kita kagak ketemu lagi insyaallah. Irian burungnya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Makan durian sama es batu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu